Apa alasan elit-elit Demokrat dan 14 lembaga swadaya masyarakat ini nyinyir kepada Bapak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI? Apakah mereka masih waras? Dan apakah mereka juga tidak tahu kalau seorang presiden punya hak prerogatif? Halo Indonesia, salam NKRI. Sebelum saya memulai video saya kali ini, saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa pensiunnya. Pemirsa Sainai TV, Meutia menyatakan Komisi 1 DPR RI memutuskan untuk menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memutuskan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, ujar Meutia. Sebagai orang awam, rasanya tidak ada yang salah dengan sosok Jenderal Andika Perkasa selama ini. Tapi ternyata elit Demokrat yang bernama Nina Noi Julianti ini malah nyinyir terhadap beliau ini. Nina Noi Julianti yang adalah Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK Partai Demokrat DKI Jakarta ini dalam cuitannya sengaja membagikan sebuah screenshot informasi pribadi dari seseorang bernama Emmanuel Andika Perkasa ini sambil menuliskan kata pilihan Jenderal Presiden. Setelah cuitan tersebut viral, dia lalu ngeles bahwa cuitan tersebut tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya ikutin postingan yang di atasnya dan dia juga bertanya apakah benar. Dalam cuitannya tersebut, Nina Noi Julianti jelas tidak sedang bertanya, tetapi membuat sebuah pernyataan bahwa Emmanuel Andika Perkasa adalah pilihan Pak Presiden, sambil membagikan informasinya yang bersifat pribadi ke publik, mulai dari pangkat, alamat lengkap, agama, dan lain-lain. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu, juga ada yang nyinyir tentang agama dari Komjen Pol Listio Sigit Prabowo ketika saat itu Presiden Jokowi mengajukannya sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI. Dan sekarang ketika Presiden Jokowi mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI ke DPR RI, elit Demokrat ini malah membagikan informasi yang sifatnya sensitif dari Bapak Emmanuel Andika Perkasa ke ruang publik. Lagi pula, jika memang Nina Noi Julianti tidak bermaksud apa-apa, kenapa postingan tersebut harus dihapus olehnya? Jadi sebagai orang yang waras, pasti sudah paham kemana arah cuitan elit Demokrat tersebut. Bukan hanya Nina Noi Julianti yang nyinyir terhadap penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Setidaknya juga ada sekitar 14 lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang juga ikut menolak. Jika kita perhatikan nama-nama LSM yang menolak Jenderal Andika Perkasa tersebut,
Di antaranya merupakan LSM yang nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan ulang keputusannya dalam mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, yaitu Bapak Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Menurut Usman, Presiden Joko Widodo semestinya mengajukan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI baru. Pemirsa Sainai TV, seorang petinggi LSM di Amnesty International Indonesia mau ikut campur siapa yang berhak dicalonkan oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI ke DPR RI. Bukankah penentuan nama calon Panglima TNI itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo? Jadi menurut saya, terserahlah Presiden Jokowi mau mengusulkan siapa calon Panglima TNI ke DPR RI, karena ini juga merupakan bagian dari hak prerogatifnya beliau. Jadi yang kita tahu, ada waktu di mana Jenderal Panglima akan selesai masa tugasnya. Dan secara prosedural, tentu ada pergantian. Dan mengenai prosesnya itu betul-betul ada di tangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, seorang peneliti LSM imparsial yang bernama Husein Ahmad juga nyinyir terhadap pengajuan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Salah satu alasan penolakannya karena adanya dugaan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua, yaitu Theis Hio Eluai. Bahkan aktivis LSM ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia secara serius. Dengan diajukannya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia tidak memiliki komitmen terhadap penegakan HAM secara serius, sebagaimana komitmen politiknya. Aneh tapi nyata, bukan? Mereka yang mengklaim dirinya sebagai oknum aktivis LSM peduli HAM, tapi malah ikut campur urusan politik di Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Jika mereka memang murni menyuarakan hak asasi manusia, lalu di manakah suara mereka ketika kelompok kriminal bersenjata atau KKB membakar puskesmas, melecehkan tenaga kesehatan wanita hingga tewas, serta ditendang ke jurang beberapa waktu lalu di Papua? Dan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, Jenderal Andika Perkasa juga sudah mengatakan bahwa dirinya selalu terbuka. Beliau benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan keterlibatan atau apapun itu. Jenderal Andika Perkasa juga mempersilahkan jika memang kasus tersebut hendak diteliti kembali, karena beliau mengatakan tidak ada rasa ragu dan takut jika ada yang hendak mengusut kasus itu. Mengenai pembunuhan tokoh Papua Theis Hio Eluai, pihak LSM juga jangan memberikan informasi yang tidak lengkap ke publik dan seolah-olah kasus ini tidak pernah selesai. Oleh karena itu, rakyat juga harus tahu bahwa Theis Hio Eluai merupakan salah satu tokoh Papua merdeka
yang pernah mencetuskan dekrit Papua Merdeka pada tanggal 1 Desember tahun 1999, serta mengibarkan bendera bintang kejora untuk pertama kalinya. Pada tahun 2015, 1 tahun setelah Jokowi menjadi presiden di Indonesia, Boy Eluai yang merupakan putra sulung dari Theis Hio Eluai ini pernah menghadiri acara ulang tahun Kopassus di Jakarta. Boy Eluai saat di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur mengatakan bahwa saya ini tokoh yang lama bersembunyi dan sekarang keluar. Mereka undang saya berkali-kali tapi tetap tidak tergoyahkan. Boy Eluai menambahkan, jika Kopassus tidak bisa sendirian dalam menjaga kedaulatan bangsa dan seluruh komponen, maka masyarakat harus ikut serta di dalamnya. Bahkan, Boy Eluai mengaku sudah memaafkan dan tak lagi menyimpan rasa dendam terkait kematian ayahnya, yaitu Theis Hio Eluai. Anak kandung Theis Eluai sendiri juga sudah memaafkan kasus kematian ayahnya, tapi kok kenapa ada lembaga swadaya masyarakat yang ingin memanfaatkan kasus ini untuk menolak Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI? Jadi silakan menilai sendiri apakah LSM tersebut murni menyuarakan hak asasi manusia atau hanya mau memanfaatkan kasus HAM demi kepentingan politik. Akhirnya, untuk Bapak Jenderal Andika Perkasa, mohon jangan pernah mundur selangkah pun untuk menumpas semua manusia-manusia yang merusak keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 ini. Kami rakyat jelata ini akan selalu mendukungmu dalam doa agar Pak Andika bisa menjalankan tugas kenegaraan ini dengan hati, rasa tanggung jawab, dan setia untuk membela NKRI. Mari kita seruput kopi deplok deso dulu, agar pikiran kita tetap waras dan tetap semangat dalam menyuarakan kebenaran demi bangsa dan negara tercinta. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.